Oke. Pemirsa NTV yang berbahagia, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau Kiai Kusnan tentang pentingnya keseimbangan antara optimisme untuk melakukan kebaikan-kebaikan disinergikan atau diseimbangkan dengan kekurangan-kekurangan kita, jangan sampai itu menyebabkan kita untuk berputus asa, untuk selalu menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ini menarik sekali Kiai. Monggo untuk dilanjutkan kajiannya. Ya, kita masih bicara seputar iktimat. Sandaran hati kita harus kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena ketika kita bersandar kepada selain Allah, itu bukan saja status kehambaan kita ini menjadi cacat, akan tetapi justru akan mempengaruhi kejernihan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah bertauhid la ilaha illallah? Nah, namun demikian, agar tidak sampai terjebak pada jabariyah, maka kita harus mengikuti upaya untuk melakukan amal nyata. Yang namanya amal di sini adalah al-a'mal abdan, ya, yang sesuai dengan koridor syariat. Semua perintah dari Allah kita anggap sebagai nilai ibadah, dan kalau kita lakukan akan berujung pada pahala. Ini sudah janji dari Allah. Ya, karena sudah janji, maka pahala ini nggak usah kita yang atur, nggak usah kita yang ngurus soal pahala ini. Karena sudah diurus Allah. Sudah diurus Allah. Sudah diurus Allah. Meskipun memang ulama-ulama kita juga ada yang memiliki kepedulian menghimpun satu nasihat yang biasanya dalam kitab-kitab yang bersifat fandoilul akmal. Barang siapa melakukan ini maka begini-begini. Ini untuk apa? Untuk memberikan rangsangan kepada kita, bukan untuk hitung-hitungan. Gitu ya. Tapi kebanyakan orang kebalik. Kebanyakan. Jadi untuk rangsangan kepada kita agar kita semangat untuk melakukan kebaikan itu. Nah, mosok sudah dirangsang seperti itu kok masih bolor. Ini akan tetapi ujung-ujungnya tidak boleh bersandar kepada amal ini. Kalau bersandar, akhirnya yang terjadi adalah transaksional. Kalau sudah transaksional, coba timbul suudon kepada Allah. Saya sudah melakukan ini, tapi kenapa Allah kok belum memberi? Saya sudah berjuang, Allah belum mengabulkan. Saya sudah berdoa, kok Allah belum ijabah. Saya sudah berobat, Allah belum memberi kesembuhan. Coba bayangkan, yang sudah-sudah itu dinisbatkan pada kita. Yang belum-belum dipulangkan kepada Allah. Coba ini hamba Allah yang model seperti apa? Ini kalau nilai kehambaan kita menjadi cacat, itu sebenarnya tidak berlebihan. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, makanya kalau iktimatnya kepada Allah, dibalik mencetnya, Allah sudah memberi. Kita yang belum bisa membaca, memaknai mana pemberian itu. Allah sudah mengijabah, tapi kita yang belum mampu menangkap di mana letak ijabahnya Allah itu. Allah sudah memberi, kita yang belum bisa mensyukuri. Loh, harus seperti itu. Akhirnya insya Allah menjadi hamba yang baik menurut Allah. Ini mungkin bukan kurangnya anugerah, tapi kurangnya syukur gitu. Kurangnya syukur. Lah, kenapa syukur menjadi kurang? Frekuensi syukur menjadi kurang ya karena memahami akan anugerah Allah ini kurang. Ilmu berarti kembali. Ilmu, iya betul. Makanya sampai Rasulullah itu pernah
berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan minoritas, minal qalil. Itu ternyata doa ini muncul setelah beliau menerima firman Allah melalui malaikat Jibril yang panjang ayatnya, yang diantara disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Bukan sedikit dalam sisi jumlah, Cuma tapi bukan, ya. Waktu itu sahabat juga protes loh. Kok begitu ya Rasulullah? Doanya kira-kira seperti itulah. Kan kita suka kalau temannya banyak. Tapi ternyata yang dimaksud wa qalilum min ibadiyas syakur berarti Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minas syakirin. Min ibadikas syakirin. Syukur. Syukur itu. Kalau kita berbicara tentang syukur, itu memang lah disinilah kelemahan kita ini, karena syukur itu dianggap sesuatu yang menyenangkan diri kita, itu baru kita syukuri. Padahal pemberian Allah yang tidak menyenangkan kita boleh jadi nilai kebaikannya lebih hebat daripada yang pemberian berupa kesenangan. contohnya gitu, contoh. Ya nanti kalau bagian akhir sana ada istilah ato, ada istilah almanu, ada albastu, ada alqabdu dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oh, ada istilah almanu ainul ato. Nah, itu loh, almanu ainul ato. Ada anak kecil yang sedang sakit. Menurut dokter pantangan tidak boleh makan jeruk misalnya. Dia nangis kepada ibunya minta dibelikan jeruk. Ibunya punya uang. Yang jual jeruk banyak, tapi ketika ibunya saat itu tidak membelikan anaknya jeruk, apakah itu dianggap kurang sayang? Nah inilah. Maka menahan sebentar beberapa hari agar sakitnya sembuh, ini kelihatannya tidak memberi, tapi itu bagian dari bentuk pemberian itu sendiri. Itu salah satunya. Makanya syukur itu sebenarnya yang sudah rata mereka lakukan itu ketika melihat pemberian itu sesuai dengan keinginannya. Padahal tidak seperti itu. Lah yang parah itu ketika menerima anugerah Allah senang tapi tidak melihat yang memberi. Yang dilihat pemberiannya saja, itu malah sama sekali belum masuk kategori syukur kalau itu. Menarik sekali Kiai. Jadi ini membongkar banyak makna dasar ya. Jadi kebanyakan dari kita itu kalau tidak kita minta sesuatu sama Allah dan Allah belum kasih, itu kayaknya Allah itu tidak memberi. Padahal itu justru lebih baik ya. Tadi yang dicontohkan oleh Kiai tentang seorang ibu yang anaknya sakit tidak boleh makan jeruk, ibunya menahan. Itu barangkali seperti Allah itu menahan keinginan kita seperti anak kecil tadi. Dan itu ternyata lebih baik gitu ya. Dan betapa kita sering melakukan kesalahan itu. Akan kajian ini sangat menarik sekali dan akan kita lanjutkan setelah yang lewat ini.